Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi atau soal-soal dan pembahasan mengenai tes PPPK tahun 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru mampir di channel Education and Sport. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai soal-soal dan pembahasan tes PPPK 2021 ini. Oke Bapak Ibu, kepada yang sudah mengklik like dan subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita langsung memasuki pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 kompetensi teknis guru. Kita lihat soal nomor 1. Saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dalam menggunakan aplikasi internet dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.caridata.com. Kita lihat sesuai dengan soal nomor 1 ini, yang kalau kita akan mencari apapun yang akan kita cari, kita biasanya mencari melalui Google. Ini yang ditanyakan selain Google. Selain Google, yang harus kita klik adalah Yahoo, www.yahoo.com. Berarti isiannya yang tepat adalah yang A, karena www ini Gmail berarti email, ini sama juga email, ini cari data cuman ya, cari data. Berarti bukan mesin pencari. Otomatis dengan begitu, untuk mencari sesuatu yang kita ingin ketahui, selain menggunakan Google di internet, kita juga menggunakan www.yahoo.com. Dengan begitu, maka isian yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Jadi, seorang guru yang sedang mencari situs di Google atau bergoogling untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah program desktop publishing. Berarti isian untuk yang tepat pada soal yang nomor 2 ini adalah yang B, program desktop publishing. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal nomor 3, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk
dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, E. E-Portfolio. Jadi, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, dan refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaat oleh seorang guru adalah blog. Ya, kita harus punya blog sendiri-sendiri Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal nomor 3, isian yang tepat adalah yang C, blog. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Media memiliki fungsi dan manfaat untuk pagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Oke, jadi media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai dengan kondisinya adalah dengan menampilkan objek ya yang terlalu besar, misalnya pasar atau candi. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi, ya objeknya yang kita tampilkan. Enggak pasarnya di bawah, tapi objeknya yang kita tampilkan. Oke, kita lanjut. Berarti isian yang nomor 4 ini adalah menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar adalah yang A. Otomatis isian yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang A. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Oke. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah
membuat konkret konsep yang abstrak. Oke, jadi dengan demikian maka pilihan yang tepat untuk yang nomor 5 adalah yang B, membuat konkret konsep yang abstrak. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 6. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar yang mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jadi soal nomor 6, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan ini yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan demikian maka isian yang tepat sesuai dengan pilihan soal nomor 6 ini, yaitu yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Berarti isian yang tepatnya adalah yang C. Kita lanjut lagi Bapak Ibu ke soal nomor 7. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang dapat digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, misi, visi sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Jadi untuk soal 7, soal nomor 7 di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki banyak pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Dengan begitu, maka isian yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. Kita lanjutkan kembali dengan soal nomor 8. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat
sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis TIK. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Berarti untuk soal 8, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Seperti untuk soal nomor 8, pilihan yang tepat adalah yang A, yaitu media yang memiliki daya liput terbatas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Ya, daya liput yang luas dengan yang daya liput terbatas. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik termasuk dengan menampilkan media memilih dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jadi untuk soal nomor 9, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ya, jadi kita sebagai pendidik harus mengetahui dulu karakteristiknya, karakteristik dari suatu media. Berarti pilihan yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Oke Bapak Ibu, itu soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Sekaligus soal yang terakhir Bapak Ibu ya. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarang, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal, pernyataan tersebut dapat dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Jadi untuk soal nomor terakhir, soal nomor 10, media memilih pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar atau massal, pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria konteks penggunaan. Berarti untuk soal nomor 10, isian yang tepat adalah yang D, konteks penggunaan. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa Channel Education and Sport sampaikan pada video kali ini.
Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan jika bermanfaat, silakan Bapak Ibu share video ini ke Facebook teman-teman Bapak Ibu, agar kawan-kawan kita yang akan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini merasa terbantu dengan adanya video ini. Oke, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas like, atas subscribe, atas disebarkannya video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.